Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 49. Pada edisi 49 ini kita mempelajari prasa zorfiyun. Sebagaimana sebelumnya juga prasa zorfiyun. Tetapi kali ini zorfiyun zamaniyun. Kalau sebelumnya prasa zorfiyun makaniyun. Makan artinya tempat, zaman artinya waktu. Nah, jadi prasa zorfiyun zamaniyun artinya prasa zorfi yang menunjukkan waktu atau keterangan waktu. Definisi prasa zorfiyun zamaniyun adalah FKD yang awalnya zorab zaman. Sedangkan sebelumnya prasa zorfiyun makaniyun adalah FKD yang awalnya zorab makan. Zorab makan itu adalah kata yang menunjukkan tempat. Misalnya amama, tahta, wara'a dan sebagainya. Kalau frasa zorfiyun zamaniyun itu FKD yang awalnya zorab zaman. Zorab zaman itu keterangan waktu atau kata yang menunjukkan waktu. Nah, di sini dikenalkan 3 zorfuz zaman. 3 kata yang menunjukkan waktu, yaitu qabla. Qabla sebelum. Ya, sebelum itu kan menunjukkan waktu. Ba'da setelah juga menunjukkan waktu. Khilala itu selama juga menunjukkan waktu. Kalau sebelumnya menunjukkan tempat, amama di depan itu tempat. Kemudian khalfa di belakang, janiba di samping dan sebagainya. Nah, kalau di sini, kalau episode ini itu kata yang ada di depan itu, di depan FKD itu menunjukkan waktu. Ya, oleh karena itu FKD-nya disebut frasa zorfiyun zamaniyun. Nah, kalau kata yang ada di depan itu menunjukkan tempat seperti amama khalfa, di depan di belakang, maka prasa kata depan itu disebut frasa zorfiyun makaniyun. Ya kan? Nah, jadi di edisi ini kita fokus pada 3 kata yang menunjukkan waktu, yaitu qabla, ba'da, khilala. Qabla sebelum, ba'da setelah, khilala selama. Ya, misalnya selama 1 minggu, selama 2 minggu. Kalau ba'da misalnya setelah Ramadan, qabla itu sebelum Ramadan dan sebagainya. Itu menunjukkan waktu. Perhatikan bahwa kata yang menunjukkan waktu itu selalu berakhir dengan single fathah ya. Single fathah. Jadi zarab itu selalu berakhir dengan single fathah. Ya, single fathah. Oleh karena dalam bahasa Arab keterangan waktu itu atau kata yang menunjukkan waktu itu mansub. Keterangan tempat juga mansub. Sekarang mari kita lihat 3 kata yang menunjukkan waktu itu satu persatu. Kita mulai dari qabla. Qabla. Ini qabla ya. Qabla paling tidak mempunyai 2 makna. Yang pertama sebelum. Contoh, qabla zuhri. Qabla zuhri artinya sebelum zuhur. Ingat, zuhurnya itu beralif lam. Oleh karena zuhur itu tertentu. Ya. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Kalau sebelum maghrib, qabla al-maghribi. Sebelum isya, qabla al-isya'i. Sebelum subuh, qabla subhi atau qabla al-fajri. Ya, qabla al-fajri. Kalau sebelum asar, qabla al-asri. Ya. Ini sebelum zuhur. Kemudian qabla darsi. Darsun itu apa? Darsun itu pelajaran. Darsun itu pelajaran. Darsun pelajaran.
Kalau qabla darsi sebelum pelajaran. Ya, sebelum pelajaran. Kalau ba'da darsi setelah pelajaran, ya. Misalnya kami makan siang setelah pelajaran, ba'da darsi. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, yang lalu. Coba, yang lalu. Jadi apabila qabla itu diikuti oleh kata yang bertanwin, maksudnya kata yang tidak beralif lam, maka qabla itu mengandung makna yang lalu. Misalnya yaumin. Yaumin itu kan beralif lam. Yaumin, ya. Kemudian kita letakkan qabla di depan. Qabla, oleh karena qabla, maka kata setelahnya itu ya sama dengan keterangan tempat. Mudhaf ilaih. Jadi dia harus majrur. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, qabla yaumin, sebelum satu hari. Yaum itu kan satu hari. Yaum itu hari. Kalau bertanwin berarti satu hari. Sebelum satu hari. Sebelum satu hari maksudnya satu hari yang lalu. Ya, satu hari yang lalu. Qabla yaumin, perhatikan itu satu hari yang lalu. Sekarang mari kita ini sedikit mengenai yaum. Yaum itu hari, ya. Ini bentuk mufrad, ya, bentuk mufrad. Bentuk mufrad. Coba kita ubah bentuk mufrad ini ke dalam bentuk jual. Jual itu musanna, bentuk dua, ya. Bentuk dua ini beraturan. Oleh karena membentuk musanna itu tidak sulit. Kalau yaumun satu hari, maka dua hari. Itu bentuk jual, bentuk dua, bentuk musanna. Tambahkan alif dan nun ke sini. Jadi ininya kan yau. Gitu ya. Yau. Tambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Jadi dia menjadi yaumani. Yaumani itu dua hari. Contoh lain, usbu. Juga muncul di situ. Hafalkan ini, ya. Usbu. Usbu'un. Usbu'un itu satu minggu. Usbu' itu minggu, ya. Kalau begitu 2 minggu, tambahkan akhiran ani. Jadi usbu'ani. Huruf akhirnya ain, tambahkan akhiran ani. Usbu'ani. Ya, kemudian syahrun. Syahrun itu 1 bulan. Syahrun itu 1 bulan, ya. Kalau 2 bulan, tambahkan akhiran ani. Syahrani, ya. Syahrani. Nah, ini sering juga dibuat nama itu, Syahrani itu. Jadi kalau ada orang yang bernama Syahrani, berarti arti namanya itu 2 bulan. Tapi usbu'ani tidak lazim dijadikan nama, ya. Kalau ada orang yang menyandang nama usbu'ani, arti namanya itu 2 minggu. Kita tambah satu lagi, sanah. Sanah itu berakhir dengan ta marbutah. Sanatun. Apa arti sanatun? Sanatun artinya 1 tahun. Sanah itu tahun. Jadi kalau 2 tahun, sanatani. Sanatani, ya kan? Sanatani. Jadi kalau ta marbutah itu dirangkai dengan ani, dia berubah menjadi ta biasa. Sanatani. Oleh karena posisinya tidak lagi di akhir. Ta marbutah itu hanya di akhir, ya, sanatan. Ada satu kata yang sama artinya dengan sanatun, yaitu amun. Amun ini juga sudah pernah muncul, ya. Amun, tahun. Kalau 2 tahun, amani, ya, yaumani. Nah, ini marfu. Yaumani itu 2 hari marfu. Usbu'ani, syahrani, sanatani.
amani itu marfu. Jadi kalau dia berakhir dengan ani itu marfu. Bentuk mansub atau majrurnya, itu berakhiran aini. Jadi yaumaini. Ini bentuk majrur maupun mansub sama. Majrur dan mansubnya. Jadi dia berakhiran ini. Aini. Kemudian bentuk majrur atau mansub dari usbu'ani, usbu'aini. Usbu'aini. Nanti secara spesifik kita akan mempelajari ini pada saat kita masuk ke bentuk kata benda, kata sifat berdasarkan bilangan, ya. Jadi syahrani ini marfu, kalau mansub atau majrur syahraini, ya. Syahraini itu juga lazim dijadikan nama. Sanatani itu marfu, kalau majrur maupun mansub sanataini. Amani, amaini. Jadi artinya sama. Ya, yaumani 2 hari, yaumaini juga 2 hari, ya. Jadi yang beda itu bagian akhirnya, tapi tidak proses di akhir, ya. Ini ani berubah menjadi ai, ana berubah menjadi aini. Oke, ya. Itu sepintas mengenai bentuk 2. Jadi qabla yaumin tidak beralif lam, berarti qabla itu mengandung makna yang lalu. 1 hari yang lalu, maka kalau 2 hari yang lalu, ini dibentuk 2 kan. Yaumin itu bentuk 2-nya apa? Yaumani atau yaumaini. Tapi oleh karena di depan itu ada qabla itu zaraf, ya, zaraf makan, zaraf zaman, ya sama saja ininya. Jadi ini berperan sebagai apa ini? Sebagai mudhaf dan sebagai keterangan waktu. Setelah mudhaf itu mudhafun ilaih. Setelah mudhafun ilaih harus majrur. Jadi bentuk 2 yang digunakan itu bentuk majrur ini. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu, qabla usbu'aini. 2 bulan yang lalu, qabla syahraini. 2 tahun yang lalu, qabla sanataini. Atau qabla amaini. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan ago, ya. Jadi 2 hari yang lalu, qabla yaumaini, dalam bahasa Inggris 2 days ago. Ya, qabla usbu'aini, 2 minggu yang lalu, dalam bahasa Inggris 2 weeks ago. Nah, itu mengenai qabla. Jadi qabla itu mempunyai 2 makna. Yang pertama sebelum, yang kedua yang lalu. Sekarang ba'da sama saja dengan qabla, cuma beda arti. Kalau qabla itu sebelum, maka ba'da setelah. Ya, ba'da setelah. Nah, sekarang ba'da salati beralif lam, ya. Ba'da salati setelah salat, ya. Kalau setelah puasa ba'da siyam, ya. Setelah haji ba'dal haji. Kalau setelah umrah ba'dal umrati. Nah, begitu. Ini setelah salat. Nah, ini ba'dal umrati, setelah umrah. Setelah haji ba'dal haji. Maksudnya setelah menunaikan ibadah haji. Kemudian kalau ba'da itu diikuti oleh kata benda bertanwin, dia sama dengan ini. Dia mengandung makna lagi. Lagi itu lawan dari yang lalu. Nah, coba lihat. Ba'da syahrin. Syahrin itu bulan, ya. 1 bulan lagi. Kalau qabla syahrin, 1 bulan yang lalu. Ya. Kemudian kalau ba'da syahraini, 2 bulan lagi. Kalau 2 bulan yang lalu, qabla syahraini. Ya, qabla syahraini. Nah, ini 2 bulan lagi. Ba'da syahraini, ya. Qabla syahraini. Itu mengenai ba'da qabla.
Jadi makna qabla itu hanya beda arti saja. Qabla itu sebelum, kemudian ba'da itu setelah. Kalau qabla yaumin, satu hari yang lalu, maka ba'da yaumin, satu hari lagi. Satu hari ke depan, mulai dari sekarang. Itu ba'da. Kalau qabla yaumin, satu hari ke belakang. Ya, satu hari ke belakang mulai dari sekarang. Kalau qabla yaumaini, 2 hari yang lalu, 2 hari ke belakang. Ya, mulai dari hari ini. Kalau ba'da yaumaini, 2 hari ke depan. Mulai hari ini. Jadi 2 hari ke depan itu juga sudah banyak digunakan ya. Terutama dalam bahasa percakapan. 2 hari ke depan. 2 hari ke depan itu ba'da yaumaini. Ba'da yaumaini. Oke, berikutnya yang terakhir, khilala. Khilala itu selama. Khilala itu selama. Khilala usbu'in. Jadi kata benda setelah khilala itu bertanwin ya. Khilala usbu'in. Usbu' itu minggu. Jadi selama 1 minggu. Selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu. Kalau dalam bahasa Inggris itu for a week. Selama 1 minggu, khilala usbu'in. Kalau qabla usbu'in, 1 minggu yang lalu. Kalau ba'da usbu'in, 1 minggu lagi. 1 minggu ke depan. Ya. Kemudian kalau khilala itu diikuti oleh alif lam, ya, khilalal laili, dia bermakna pada malam hari. Khilalal laili, pada malam hari. Dia semakna dengan bil laili. Dulu waktu kita mempelajari kata depan bi itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. Misalnya bil laili, pada malam hari. Khilalal laili, pada malam hari. Kalau bi itu kata depan atau harful jar, khilala itu zarf zaman. Kalau pada siang hari, ganti saja ini dengan siang. Apa siang? Nahar. Khilalan nahari, pada siang hari, ya, pada siang hari. Bin nahari, pada siang hari. Sekarang mari kita kerjakan latihan ini. Terjemahkan. Sebelum salat asar 2 bulan yang lalu, setelah makan siang 2 tahun lagi, selama 2 minggu, selama musim dingin, pada siang hari, ya, pada siang hari, setelah besok, sebelum mengunjungi Ahmad di Mesir, setelah melihat hilal di atas gunung, ya, setelah melihat hilal di atas gunung. Mari kita terjemahkan. Ya, nomor 1, sebelum. Apa sebelum? Sebelum itu qabla. Qabla itu apa? Qabla itu kata yang menunjukkan waktu. Dan qabla ini harus dirangkai dengan kata benda, ya kan? Kalau qabla saja nggak ada artinya. Qabla apa? Ya sebelum apa, kan begitu kan? Qabla. Ini apa ini? Ini zaraf. Sama halnya dengan kemarin. Kalau kemarin zaraf makan, ini zaraf zaman. Zaraf itu kan berfungsi sebagai mudhaf, ya kan? Berfungsi sebagai mudhaf, oleh karena itu ini kita anggap kata benda satu kan? Kata benda. Jadi keterangan waktu, keterangan tempat itu kata benda. Qabla, kan begitu kan? Kemudian setelah qabla itu ada 2 kata. Yang pertama kata salat. Salat itu kita tulis saja. Gini kan? Salat. Dia berakhir dengan marbutah. Kemudian asar. Asar itu nama salatnya. Asar itu hanya 1 ya. Asar itu yang 1 oleh karena dia beralif lam. Dia beralif lam. Jadi ini kata benda 1, ini kata benda 2, ini kata benda 3. Ya, kata benda 3. N-nya 3, angka saktinya berapa? Angka saktinya itu 3 kurang 1, 2. Berarti 2 kata benda dari belakang harus majrur. Ini KB3 ini harus majrur.
ini harus majrur. Udah selesai sebetulnya. Qabla salatil asri. Qabla salatil asri artinya sebelum salat asar. Kalau sebelum asar saja, ini kita buang. Qablal asri, qablal zuhri, qablal maghribi. Tapi kalau ada kata salat, qabla salatil asri, qabla salatil maghribi. Oke. Kemudian 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu. Yang lalu itu apa? Yang lalu itu qabla, ya kan? Yang lalu itu qabla. Cuma dalam bahasa Indonesia yang lalu itu ditempatkan di belakang. Kalau dalam bahasa Arab, qablanya di depan ya. Qabla. Qabla. Jadi dia mengandung makna yang lalu. Berarti kata benda setelahnya itu tidak beralif lam ya. 2 bulan apa? 2 bulan. 2 bulan syahrani. Kalau 1 bulan syahrun, 2 bulan syahrani atau syahraini. Syahrani marfu, syahraini itu majrur atau mansub. Kemudian setelah qabla itu apa? Setelah qabla itu majrur, berarti syahraini. Qabla syahraini. Qabla syahraini. Kalau kita ikuti pelajaran ini sebetulnya nggak susah ya. Ya, cuman kalau ada yang tidak diikuti, misalnya edisi sebelumnya, edisi 48 nggak diikuti, 47 tak diikuti, itu membuat kita sulit memahami ini. Oleh karena ini pelajaran ini memang didesain bersambung. Ya, jadi pelajaran sebelumnya merupakan prasyarat dari pelajaran setelahnya. Jadi kalau sebelumnya itu tidak diikuti, berarti ada rantai yang putus. Ada prasyarat yang hilang ya. Jadi itu menyulitkan kita untuk memahami pelajaran ini ya. Jadi bagi yang tidak menyimak ini, tidak menonton ini secara berurutan, coba ini lagi, review lagi. Jangan biarkan rantai itu putus. Qabla syahra ini 2 bulan yang lalu. Nah, itu qabla. Setelah makan siang, makan siang itu ghada ya. Makan siang itu ghada. Jadi coba lihat mengenai ini. Makan pagi itu fatur. Fatur. Oh ya. Ini fatur. Faturun. Kalau makan siang itu ghada. Ghadaun. Kalau makan malam itu asya. Asyaun. Asyaun. Jadi fatur itu breakfast. Ghada itu lunch, asya itu dinner, ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi setelah makan siang, setelah itu apa? Setelah itu ba'da. Saya tulis di sini, ba'da. Ba'da. Kalau sebelum itu qabla, setelah itu ba'da. Ya. Ba'da. Setelah itu ba'da. Setelah itu ba'da. Ba'da. Makan siang apa? Makan siang itu asya. Beralif lam ya. Jadi ini kata benda ini. Makan siang itu beralif lam. Ba'dal asya. Ba'dal asya. Ba'dal asya'i. Jadi setelah zarab. Ya, ini kan zarab ini berperan sebagai mudhaf. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih itu majrur. Ba'dal asya'i. 2 tahun lagi. Ini lagi ini penggunaan kedua dari ba'da. Ya, lawannya itu yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu artinya 2 tahun ke belakang, pakai qabla. Kalau 2 tahun lagi artinya 2 tahun ke depan, pakai ba'da. Ba'da apa tahun? Tahun itu sanah ya. Tahun itu sanatun. Sanatun tahun. Kalau 2 tahun tambahkan ani, sanatani itu marfu. Kalau majrur tambahkan akhiran aini, sanataini. Sanataini. Jadi di sini kita menggunakan ba'da. Sini saya tulis ya, ba'da.
Ba'da, ba'da 2 tahun, kita pakai 2 tahun yang majrur. Sana taini. Sana tai, ini ada ya di sini ya. Sana taini. Sana taini. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun maksudnya 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan maksudnya 2 tahun lagi. Kemudian berikutnya selama. Selama itu khilala. Perhatikan ini khilala, selama. Khilala. Khilala, selama. Kita tulis dulu khilala. Ini zarabnya ini. Zarab zamannya khilala. Ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dirangkai dengan kata benda. Kemudian 2 minggu. 2 minggu. Apa tadi minggu? Minggu itu usbu'. Ya, ini harus rajin menghafal ini ya, menghafal kosakata. Usbu'. Usbu'un. Kalau 2 minggu, tambahkan akhiran ani. Usbu'ani itu marfu'. Kalau majrur atau mansub, usbu'aini. Ini khilala itu zaraf yang berfungsi sebagai mudhaf, setelahnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Jadi kita harus menggunakan bentuk majrur dari 2 minggu. Bentuk majrur dari 2 minggu adalah usbu'aini. Usbu'aini, ya? Usbu'aini. Khilala usbu'aini. Selama 2 minggu. Kemudian selama musim dingin, selama khilala ya. Khilala. Musim dinginnya beralif lam. Ya, oleh karena dia tidak mengandung makna lagi. Jadi apa itu musim dingin? Ila fihim rihlatash syita'i. Asyita ya. Khilalash syita'i. Khilalash syita'i. Jadi selama musim dingin. Sudah kita pelajari ini. Khilalash syita'i. Yang kita pelajari dulu itu rihlatush syita'i. Rihlatash syita'i. Perjalanan musim dingin ya. Perjalanan musim dingin. Pada siang hari, nah ini kita menggunakan khilala lagi. Dia juga mengandung makna pada ya. Pada malam hari khilalal laili, maka pada siang hari khilalan nahari. Perhatikan itu. Khilala, pastikan bahwa harokat huruf akhirnya itu single fathah ya. Single fathah. Khilalan nahari. Ingat nahar itu siang. Kalau nahrun itu sungai. Nahrun Nili, sungai Nil. Setelah itu ba'da. Besok itu ghad. Jadi ba'da ghad. Ba'da ghadin ya. Ba'da ghadin itu setelah besok. Ghad itu besok. Ya. Ghadun itu besok. Atau bisa juga ini ghad ini beralif lam. Ba'dal ghad. Ba'dal ghad. Ya, ba'dal ghad. Oke. Kemudian nomor 9 ini menggunakan zarab zaman sebelum. Sebelum itu apa? Sebelum itu qabla. Coba lihat mengunjungi itu bukan kata kerja ya. Ini mengunjungi itu nanti kalau kita sudah ini ke sana, ini dinamakan kata kerja yang dibendakan. Oleh karena apa? Oleh karena sebelum itu pasti kata benda. Nah, ini bukan kata kerja ini, mengunjungi ini. Ini kata kerja yang dibendakan. Kalau dalam bahasa Inggris dia disebut gerund ya, gerund. Ya. Sebelum qabla, mengunjungi sebagai kata benda itu ziarah.
Ziarah. Ziarah. Ini sepintas kelihatannya seperti kata kerja ya. Tapi bukan. Oleh kenapa? Dia ditempatkan sebelum kata sebelum. Ya. Kalau ada kata setelah sebelum, maka kata itu pastilah kata benda. Ya. Ziarah Ahmad, Ahmad. Ya. Kemudian di itu fi. Kita menggunakan kata depan fi. Mesir itu Misr. Ya, Misr. Jadi kata depan itu Misr itu tidak bertanwin ya. Jadi qabla ini kata benda kan? Zorab itu kata benda. Ziarah kata benda. Ahmad kata benda. Jadi kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga ya. N-nya 3. Angka saktinya 3 kurang 1, 2. Berarti dua kata benda dari belakang itu harus majrur. Ahmad. Ya, apa bentuk majrur dari Ahmad? Ahmad itu adalah sebuah nama yang tidak bertanwin. Ahmadu, bukan Ahmadun. Bentuk mansubnya Ahmada, bentuk majrurnya Ahmada. Jadi Ahmadi itu nggak ada, ya. Jadi ini Ahmada. Dia majrur dengan fathah. Ini ziarati, ya. Nah, jadi sudah selesai nih. Qabla ziarati Ahmada. Sebelum mengunjungi Ahmad. Jadi di Mesir, fi Misra. Ya, ini majrur dengan fathah oleh karena Misr itu tidak bertanwin. Jadi qabla ziarati Ahmada fi Misra. Sebelum mengunjungi Ahmad di Mesir. Kalau setelah, ganti aja qabla dengan ba'da. Ba'da ziarati Ahmada fi Misr. Ini sebuah rangkaian yang panjang ya. Rangkaian ini nanti kita gunakan dalam kalimat. Qabla ziyarati Ahmada fi Misra. Misalnya saya pergi ke Suriah. Jadi saya pergi ke Suriah sebelum mengunjungi Ahmad di Mesir. Qabla ziyarati Ahmada fi Misra. Nah, ini nanti bisa kita gunakan ini rangkaian panjang ini sebagai keterangan waktu. Kapan Anda pergi ke Suriah? Jawabannya qabla ziyarati Ahmad fi Misr. Nah, ini lazim ya, ini lazim. Ini lazim ini. Nah, kita sudah mempelajari beberapa saya kira. Misalnya mencintai, ya, mencintai itu apa? Hubbun. Ini hubbun ini kata benda. Jadi kata kerja yang dibendakan, ya. Hubbun. Ini kalau dalam bahasa Arab nanti akan ada edisi untuk itu. Ya, itu kita sebut masdar. Masdar ya, masdar. Masdar. Masdar itu hanya mengandung makna action saja, perbuatan saja ya. Di situ tidak ada waktu dan di situ tidak ada kata ganti. Ya. Qabla ziarati Ahmad fi Misra. Oke, yang terakhir, setelah melihat. Nah, ini juga begitu, melihat sebagai kata benda. Ya, melihat sebagai kata benda. Melihat sebagai kata benda. Melihat sebagai kata benda itu, kalau kata kerjanya ini kalau mengunjungi sebagai kata kerja itu zara. Zara, ya kan? Kemudian melihat sebagai kata kerja ro'a. Ya, ro'a. Ro'a. Ini zaro ini secara lengkap mengandung makna dia laki-laki telah mengunjungi. Nah, nanti kalau kita sudah sampai ke kata kerja, oleh karena kata kerja itu mengandung 2 unsur. Unsur perbuatan dan unsur waktu. Telah itu waktu mengunjungi perbuatan. Malah itu dirangkai lagi dengan kata ganti. Nah, zaro ini kata gantinya dia laki-laki. Jadi zaro dia laki-laki telah mengunjungi. Nah, nanti ini yang kita serip itu. Kalau mereka 2 orang laki-laki telah mengunjungi zaro. Nah, begitu ya, zaro dan sebagainya. Kalau saya telah mengunjungi zurtu, ya. Kalau engkau telah mengunjungi zurta, insyaallah akan kita inikan.
Ra'a itu dia laki-laki telah melihat. Kalau melihat saja ru'yah. Kalau mengunjungi saja ziarah. Kalau melihat saja ru'yah. Ru'yah ya. Ru'yah. Jadi setelah itu ba'da. Setelah itu ba'da. Melihat sebagai kata benda. Ru'yah. 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 Ya tak? Kemudian hilal. Hilal itu hilal bulan sabit. Hilalnya tertentu. Itu pakai alif lam ya. Ya. Di atas itu ala atau fauqa. Fauqa. Oleh karena kalau ala itu langsung ya di atasnya. Ini tidak. Fauqa. Gunung. Jadi gunung itu di sini, hilal itu di atasnya. Jadi fauqal jabal. Gunung itu jabalun. Fauqal jabal. Fauqal jabali. Jadi ba'da ru'yatil, perhatikan ini kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3. Kata benda 3, kata benda 2 itu harus majrur. Jadi ba'da ru'yatil hilali fauqal jabali. Jadi ini majrur oleh karena di sini ada fauqa. Fauqa itu zaraf. Ya, fauqa itu zaraf. Zaraf apa? Zaraf makan. Fauqa itu zaraf makan. Dia menunjukkan tempat. Kalau ba'da itu zaraf zaman, dia menunjukkan waktu. Jadi ba'da ru'yatil hilali fauqal jabal. Jadi misalnya kita bentuk kalimat, kami berpuasa setelah melihat hilal di atas gunung. Ya. Kami berpuasa setelah melihat hilal di atas gunung. Kemudian ada yang perlu saya indikan. Sebelumnya edisi 48 ada kesalahan. Soal nomor 5. Di depan sebuah masjid cantik. Di depan sebuah masjid cantik. Saya tulis di sini ya. Di depan itu zaraf itu. Di depan sebuah masjid cantik, ya, cantik. Ini di depan itu kata benda, oleh karena zaraf makan ya, kata tempat ini. Ini masjid itu kata benda. Kemudian cantik itu kata sifat ya, kata sifat. Di depan itu ama-ama. Ini sudah jadi ini amama ini. Tidak perlu diganggu-gugat lagi itu. Jangan diubah-ubah menjadi amami, amamu. Amama masjid itu masjid. Masjid ya, masjid. Kemudian masjidnya kata sandangnya sebuah. Berarti masjid itu bertanwin ya. Jadi amama masjidin. Bertanwin kok masjidin, kok bukan masjidun, kok bukan masjidan. Oleh karena setelah amama itu harus majrur. Amama masjidin. Kemudian cantik itu jamil. Jamil kata sifat ya. Kata sifat itu mengikuti kata benda setelahnya, sebelumnya. Oleh karena ini masjidin, ini jamilin. Jamilin. Kemudian kemarin kita buat begini. Amamal masjidil jamili. Ini beralif lam, ini beralif lam. Kalau ini beralif lam, artinya beda. Di depan masjid baru itu. Ya. Itu sebetulnya cuma salah ini saja, keliru ini saja ya. Amama masjidin jamilin. Oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada edisi berikutnya, masih berkisar di prasa zorfun zamaniun dengan zorb yang berbeda ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.